Pada suatu masa, awal abad 19 di negeri Tiongkok yang agung, berdirilah dinasti Qing. Negeri itu luas, rakyatnya banyak, dan hasil buminya melimpah. Kaisar yang bersemayam di istana megah Beijing percaya bahwa kerajaannya adalah pusat dunia. Ia merasa tak membutuhkan apapun dari bangsa asing. Namun, di seberang samudera di negeri Inggris, orang-orang jatuh cinta pada teh Tiongkok. Setiap pagi dan sore, mereka menyeruputnya dengan nikmat. Mereka juga mengagumi sutra lembut dan porselen indah. Tetapi untuk mendapatkannya, Inggris harus membayar dengan perak yang mahal. Perak itu mengalir deras ke Tiongkok dan membuat Inggris gelisah. Lalu muncullah ide licik, menjual candu atau opium dari ladang di India. Jika kita bawa opium ke Tiongkok, kata para pedagang, rakyatnya akan ketagihan, mereka akan menukar peraknya dengan candu, dan neraca dagang pun akan seimbang. Maka mulailah perahu perkecil menyusup di malam hari membawa peti-peti opium ke pelabuhan Kanton. Tahun demi tahun, candu merayap masuk ke rumah-rumah, ke pasar, bahkan ke barak tentara. Banyak rakyat jatuh sakit, tak mampu bekerja, terjerat kecanduan. Perak yang dulu masuk kini justru keluar. Negeri besar itu perlahan digerogoti racun yang tak kasat mata. Melihat bencana ini, Kaisar Daoguang pun resah. Ia menunjuk seorang pejabat yang terkenal jujur dan berani, Lin Zexu. Tugasnya jelas, hentikan candu. Lin Zexu datang ke Kanton dengan ketegasan seorang singa. Ia menutup distrik perdagangan asing, memerintahkan para pedagang menyerahkan semua persediaan opium. Ribuan peti terkumpul. Dan pada hari bersejarah di tepi Laut Humen, opium itu dimusnahkan. Air garam dan kapur tohor melarutkan candu, seakan bumi sendiri menolak racun itu. Rakyat bersorak, tapi jauh di London, para pedagang dan penguasa marah besar. Bagaimana berani mereka membuang harta kami ke laut, seru mereka. Maka dikirimlah kapal-kapal perang yang besar, diserahkan mesin uapo, dipersenjatai meriam yang bisa menembak jauh melampaui meriam kuno Tiongkok. Pertempuran pun pecah, benteng Boka Tigris runtuh, Kanton digempur, lalu kota-kota pesisir lain, Amoy, Ningbo, Shanghai, jatuh satu persatu. Di Zhenjiang, pintu menuju Nanjing terbuka. Tentara Qing banyak, namun senjatanya usang. Kapal Jung tak mampu melawan kapal uap besi. Akhirnya, di musim panas tahun 1942, dinasti Qing tak sanggup lagi bertahan. Di tepi sungai Yangtze, mereka menandatangani perjanjian Nanjing. Hong Kong diserahkan kepada Inggris. 5 pelabuhan dibuka untuk perdagangan asing. Qing harus membayar ganti rugi perak dalam jumlah besar. Meski di atas kertas opium masih dilarang, kenyataannya perdagangan itu semakin leluasa. Pedagang asing kini punya hak istimewa, bebas dari hukum Tiongkok. Kota-kota pelabuhan berubah menjadi tempat asing di tanah sendiri. Rakyat Tiongkok mulai bertanya-tanya, bagaimana mungkin negeri sebesar ini bebas jauh? Bagaimana mungkin kedaulatan bisa dipatahkan hanya karena candu? Pertanyaan itu menggema, dan kelak menjadi bara pemberontakan besar. Begitulah kisah perang opium pertama. Ia bukan sekadar perang tentang candu, melainkan tentang kesombongan teknologi, ketamakan dagang, dan benturan dua dunia. Timur yang percaya diri, dan Barat yang agresif. Dan kisah ini meninggalkan pesan, sebuah bangsa, betapapun kuat, bisa rapuh bila lupa menjaga rakyatnya dari racun. Pada suatu masa, beberapa tahun setelah Perang Opium pertama, negeri Tiongkok mencoba menyembuhkan luka. Kaisar Xianfeng berusaha menutup telinga dari hinaan masa lalu, sementara rakyat sibuk melawan penderitaan dan pecandu-candu makin banyak. Di pedalaman, api besar bernama pemberontakan Taiping berkobar, mengguncang setengah negeri. Namun bangsa asing belum puas. Mereka telah membuka 5 pelabuhan, telah menerima Hong Kong, tetapi masih ingin lebih. Inggris berkata, kami ingin perdagangan lebih bebas, kedutaan di Beijing, tarif rendah, dan yang paling penting, candu harus dilegalkan. Prancis menambahkan, dan para misionaris kami harus bisa menyebarkan Injil di mana saja. Maka alam seakan menyiapkan sebuah pemicu kecil. Di Kanton, sebuah kapal bernama Arrow diperiksa oleh petugas Qing. Bendera Inggris yang berkibar diturunkan, awaknya ditahan. Di mata otoritas Qing, ini prosedur biasa. Kapalnya milik Tiongkok, registrasinya pun sudah kedaluarsa. Tetapi di mata konsul Inggris, Harry Parkes, ini penghinaan terhadap martabat kerajaan Britania. Tak lama kabar lain datang dari Guangxi, seorang misionaris Prancis, Pastor Chapdelaine, dihukum mati oleh otoritas setempat. Paris murka. London dan Paris pun bergandeng tangan. Kali ini, kata mereka, kita masuk lebih jauh hingga ke jantung kekuasaan. Serangan ke selatan tahun 1957, Meriam kembali bernyanyi di Sungai Mutiara.
kapal perang Inggris dan Prancis membombardir Kanton. Kota itu pun jatuh. Gubernur Yiming Chen ditawan dan diasingkan. Dari situ, aliansi Barat menyiapkan langkah berikut. Bukan hanya menguasai pelabuhan, tapi menuju ibu kota. Jalan ke utara, armada besar berlayar ke utara, menuju Benteng Taku di muara Sungai Hai. Benteng itu adalah gerbang ke kota Tianjin, dan dari Tianjin hanya selangkah ke Beijing. Pada tahun 1858, meriam Inggris dan Prancis menghantam, benteng jatuh, Tianjin pun diduduki. Talftesten Juqing Ruedasam dari Steve Dean Flint. Labas dapat fik Mersen Grothigs. Misionaris bebas berkeliaran, orang asing boleh tinggal di Beijing, dan sungai Yangtze terbuka untuk kapal asing. Namun Kaisar Xianfeng di istana menolak meratifikasi. Ini terlalu menghina, katanya. Lebih baik kita lawan sekali lagi. Harapan di Taku tahun berikutnya, 1909, pasukan Barat kembali datang untuk masuk Beijing. Tetapi kali ini, Qing sudah bersiap. Jenderal Seng Gerinchen memasang rintangan di sungai, menyiapkan meriam, dan melatih pasukan. Saat kapal Inggris memaksa masuk, tembakan menghantam tepat sasaran. Beberapa kapal karam, ratusan tentara asing tewas atau luka. Untuk sesaat, sorak kemenangan bergema di Beijing. Rakyat berseru, kita bisa melawan. Balasan yang menghancurkan, namun kemenangan itu hanyalah jeda singkat. Tahun 1960, bala tentara yang jauh lebih besar datang. 18.000 prajurit Inggris dan Prancis, 170 kapal perang. Benteng Taku dihantam lagi, kali ini roboh. Tianjin jatuh. Pasukan Qing yang bersama di Tongzhou dipukul mundur. Kaisar Xianfeng panik melarikan diri ke Rehe, meninggalkan kota suci Beijing. Pasukan asing masuk tanpa perlawanan berarti. Tapi sebelum itu, utusan Inggris yang datang berunding ditangkap dan disiksa sampai mati. Balas dendam pun dilakukan, istana musim panas. Kebanggaan kekaisaran dengan taman indah, perpustakaan, dan harta seni dijarah lalu dibakar. Api besar melahap karya berabad-abad, asap hitam mengepul ke langit, seolah membakar harga diri bangsa. Penyerahan di Beijing, akhirnya Pangeran Gong mewakili dinasti menandatangani konvensi Peking. Semua isi perjanjian Tianjin berlaku. Pelabuhan tambahan dibuka, kedutaan asing berdiri di Beijing, misionaris bebas, Kowloon diserahkan ke Inggris, dan indemnity harus dibayar. Yang paling menyakitkan, perdagangan candu kini resmi dilegalkan. Prancis mendapat konsesi agama, Inggris mendapat tanah, Rusia tanpa perang memperoleh wilayah luas di Manchuria melalui perjanjian tambahan. Dinasti Qing, Paksa Honuk. Kita emerduizet. Dari sebuah kapal kecil Taro dan seorang misionaris, lahirlah perang yang membawa pasukan asing masuk ke jantung kekuasaan Tiongkok. 2 kali negeri itu dihina, 2 kali ia dipaksa menyerah. Dari kisah ini kita belajar, kekuatan senjata bisa membuka gerbang, tapi juga meninggalkan luka yang panjang. Opium yang dulu hanya candu, kini menjadi simbol keruntuhan kedaulatan. Dan api yang membakar istana musim panas masih dikenang sebagai api penghinaan. Namun, sejarah ini juga mengajarkan bahwa dari kehancuran sering lahir kesadaran baru. Rakyat mulai bertanya, bagaimana caranya kita bisa kembali kuat? Bagaimana agar tak lagi dipermalukan? Pertanyaan itu kelak melahirkan gerakan reformasi, perjuangan revolusi, dan akhirnya semangat membangun bangsa yang tak mau lagi dipaksa menelan racun.